Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa na dodong kam madaring? Dodong ki. Puasa ini mana ke puasa tonja. Tapi puasa itu bukan mengendorkan semangat kita, tapi justru puasa itu harus membuat kita semangat. Ya, nasabah sinampe mami lagi buka, ya. Ya. Jadi supaya semangat tong kering, ya bagi tongi pun semangat tongkin jawab di. Karena sahabat memberi salam hukumnya wajib apa sunnah? Ya, ruannya. Menjawab salam hukumnya, memberi salam hukumnya sunnah. Jadi saya luruskan, memberi salam hukumnya sunnah dan menjawab salam hukumnya adalah wajib. Berarti punna kamar palaria motor karena lari 50, berarti untuk kilambung harus kilari tinggi-tinggi, ya minimal sebilangan. Punna paralu tasapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini dur japale dibolik-bolik nah jadi alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya hadurun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fihil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbunat tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah menjelang buka puasa, ya sahabat tapi jamaah tarwiyah, ya jangan sampai ya menjelang buka puasa yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kering seiring perjalanan waktu dan peredaran masa, siagan perputaran roda jam kan ya ke anir masjid kita yang insya Allah nanti akan diresmikan. Kemudian perputaran roda jam di rumah kita masing-masing, perputaran roda jam dalam kehidupan kita, di mana sebuah detik menjadi menit, menit tak terasa berlalu menjadi sejam, sejam pun tak terasa berlalu menjadi sehari, sehari pun tak terasa berlalu menjadi sepekan atau seminggu, seminggu pun berlalu tak terasa menjadi sebulan, bulan pun berganti bulan menjadi tahun, tahun pun berganti tak terasa beberapa bulan yang lalu. Kita masih berada di suasana Ramadan seperti ini di tahun 2023 yang lalu atau 1444 Hijriah. Saat ini kita berada di bulan ketiga, ya, di bulan Maret, dan saat ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan karena ini adalah hari ke-23 atau 24. Nah, sabar ruai ya. Jadi niat 24 ni 24 talu semua benar. Yang salah tidak puasa sama sekali, ya. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nasabak kuleta jikareng, ya. Jadi niat talu paralu kisukuri anne karuenga. Yang pertama syukur. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah masih memanjangkan umur kita. Berapa banyak orang yang mau menjalankan puasa tapi dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum puasa itu datang. Kemudian yang kedua yang perlu kita syukuri adalah karena kita diberikan kesehatan oleh Allah. Siapa jadi nasaribat tanta, berapa banyak orang yang mau melaksanakan puasa tetapi mereka terbujur kaku di rumahnya atau bahkan mungkin terbaring di rumah sakit hanya ditemani infus nitrogen, oksigen, ya, yang harus dia bayar setiap napas yang dia tarik. Kemudian yang perlu paling kita syukuri adalah nikmat iman. Nah, sabab apa kering? Siapa jaina tahu bajit rupana, bajit tanjana, cantik luar biasa,
putih mulus luar biasa, tetapi tidak ada iman di dalam dadanya. Orang sementara menahan lapar, dia kesana kemari makan kiri kanan. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah menjelang buka puasa bersama yang dilaksanakan oleh iftar, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, bak baidia biasa nata baru garing. Kisah garing? Bak baidia ne, ya. Pertama penyakit gula. Makarua penyakit kuning. Gulanya bukan karena diabetes, kuningnya bukan karena liver. Ada yang tahu? Gulanya karena gula pasir dan kuningnya karena kuning telur. Sibuk mengurus untuk menyambut calon mintu balalana. Ya. Ya, atau para wanita sibuk mengurus untuk menyambut calon suami balalana. Ya. Padahal di 10 malam terakhir inilah yang dimanfaatkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa? Karena ada satu malam kering, ya. Ada satu malam di mana malam itu kita beribadah, apapun yang kita lakukan maka nilainya adalah 1000 bulan. Ada yang tahu malam apa itu? Lek Bapak Hingkap Pekaring? Masya Allah, luar biasa Bu ya. Jadi malam Lailatul Qadar, ya. Di malam itu adalah malam yang mulia. Malam 1000 mulianya itu adalah 1000 bulan. Nah kalau kita konversi dalam matematika, kita dia bagi dalam bentuk tahun, berarti dalam 1 tahun berapa? 12 bulan. Berarti kalau 1000 bulan dibagi, ya, dikali 12 bulan berarti ada, ya, dibagi 12 bulan berarti kurang lebih 84 tahun. Pertanyaannya ini jadi kita lasak umur sekaman joreng. Ya insya Allah kalau kita dipanjangkan umur kita. Tapi menurut Rasulullah umur umatku hanya sampai 60 tahun. Kalaupun ada yang lewat itu adalah bonus bagi orang yang taat ibadah. Dan itu adalah kesempatan bagi orang yang masih bermaksiat. Supaya bagaimana bisa dia bertaubat sebelum meninggalkan dunia ini. Tapi yang perlu kita sadari, harusnya ketika Ramadan akan pergi, bukan kita malah gembira. Ketika datang harus kita gembira. Karena kenapa? Kita akan diganjar pahala oleh Allah yang bertubi-tubi. Tapi pertanyaannya ketika Ramadan pergi, harusnya kita bersedih. Kenapa? Karena setan sudah bebas, sebebas-bebasnya menggoda kita. Nafsu kita akan kembali bergolak. Dan inilah yang harus kita jaga, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Karena kenapa? Banyak orang mampu mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, tapi ketika sudah Ramadan meninggalkannya, Al-Qurannya pun tidak pernah dibaca. Banyak orang melaksanakan sholat berjamaah setiap bulan di bulan suci Ramadan, masjid penuh, sendal berjajar di mana-mana. Tapi coba kita lihat, ketika satu hari sudah pergi Ramadan, di mana lagi sendal-sendal itu? Di mana lagi songkok-songkok itu? Di mana lagi jamaah-jamaah itu yang memenuhi masjid? Betul kan, Dik? Maka perlu ada namanya booster, ya, atau penguat, power. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau kita mau tetap menjaga kekuatan kita, maka ada 3M yang perlu kita lakukan, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ada yang tahu apa 3M itu? Ya, 3M ini saya singkat dengan 3M karena masing-masing dimulai dengan M, huruf M. M yang pertama adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Mengintrospeksi diri kita, keren. Saya mau tanya, jujur karen di ibu-ibu, berapa bacaan Al-Quran sekarang? Berapa juz nih? Ibu-ibu, berapa juz? Atau just juz nih? Bapak-bapak, berapa juz? Kalau kita punya target, kalau misalnya kita mau mengkhatamkan Al-Quran, ini harus ada target, keren. Kalau kita mau mengkhatamkan Al-Quran 1 kali 1 bulan, berarti minimal 2 lembar setiap sholat. Sholat duhur 2 lembar, sholat duhur 2 lembar, sholat asar 2 lembar,
Ya, sholat Isya 2 lembar atau sebelum tidur. Dan sholat sudah cukup ya? Ya. Berarti kalau misalnya 2 lembar itu kita pertahankan, 2 kali 5 berarti 10 lembar. One day, one juice. Tidak cukup. Kita bisa naikkan 4 lembar, berarti 2 kali khatam dalam 1 bulan. Tidak cukup juga, bisa dinaikkan 8 lembar. Tergantung kemauan kita. Karena kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya aku, kata Allah, tidak membebani hambaku sesuai dengan kemampuannya. Cuma katanya biasa, ya ampare-pare ke jamaah-jamaah sulit. Tidak nak kules, ya sambayan tetap wajib bagi kita. Tapi pun tidak kules maintain, cidong ki, ya. Pun tidak kules cidong, berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, ya tidak mau kules giling indra kalau, maka dengan hati. Kalaupun hatinya sudah tidak mampu berfungsi lagi, maka siap-siap dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan disolati. Ya. Maka ini yang pertama, yang pertama adalah muhasabah. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah Ramadan ini akan pergi, kita sudah khatamkan Al-Quran? Apakah Ramadan telah pergi, kita sudah memaksimalkan puasa kita? Nasabah apa? Ya, rubbama sha'im laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Wa rubbama qa'im laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya lapar dan dahaga. Pak resegan turera di bawah. Berarti pun natena nanggap pahala, nakana lagu mangkasara na biasa kilang ngeri mungkin diputar-putar di radio ta ses sajaki. Ya. Ya, ses sajaki. Artinya apa? Capek kita. Ya. Dan berapa banyak orang yang melaksanakan ya salat tarawih, bahkan sampai imam membaca Al-Fatihah di depan dia. Ya, nah sahabatlah tahan tak dudukna, ya, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, kata Nabi, illa sahar, kecuali hanya lapar dan ya kecuali hanya lelah saja, capek saja. Nah, olehnya itu sebelum kita ya ketika kita sudah dalam berintrospeksi diri kita, maka yang perlu kita introspeksi adalah sejauh mana ibadah kita di bulan Ramadan, sejauh mana puasa ta karen tikam maki jagana puasa ta, tikam maki jagana sambayan ta, tikam maki jagana ya bacaan Al-Qur'an ta, tikam maki jagana ya mi antusikuntu aku yang batalkan puasa ta. Nah, kalau kita dapati bahwa alhamdulillah selama puasa Ramadan ini 23 hari, alhamdulillah tidak ada alpanya dan kita bisa menjamin bahwa puasa kita alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur kepada Allah. Tapi pun nanti nakarem masih ada kesempatan. Mumpung ini masih ada di 10 malam terakhir, kita harus usaha maksimal baik-baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita sehingga kita bisa mendapatkan malam kemuliaan itu yang 1000 bulan. Ya, Lailatul Qadar. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfisar. Ya, malam itu adalah jauh lebih mulia daripada 1000 bulan. Ya, saya mau tanya, ibu-ibu, ada tabungannya di sini yang 30 juta? Ada di rekening 30 juta? Kalaupun ada, berapa tahun kita mengumpulkan? Berapa bulan? Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala hadirkan satu malam kita menyumbang hanya 1000 rupiah. Ya, 1000 rupiah dikali 30 hari berarti 30.000. Dikali 1 tahun berarti 360.000. Dikali 1000 bulan berarti 30 juta. Itu pahala di sisi Allah, rekening kita bertambah, Masya Allah. Ya. Nah, ingat, tidak ada orang ya, tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang luput dari yang namanya kesalahan. Makanya Allah sangat menyukai orang yang bersalah tapi dia mau bertaubat. Innallaha yuhibbunat tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya aku, kata Allah, lebih menyukai hamba-hambaku yang mau bertaubat dan mau mensucikan dirinya. Kemudian kata Nabi, kullu bani Adam khatta'un wa khairun khatta'inat tawwabun. Setiap anak cucu Adam tidak lepas dari yang namanya kekhilafan dan kesalahan.
Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau menyadari kesalahannya dan mau memperbaikinya menjadi lebih baik lagi. Mumpung ada kesempatan diberikan Allah, maka mari kita perbaiki dengan muhasabah. Nah, setelah kita muhasabah memperbaiki diri kita, maka mari kita kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baik dalam keadaan baik kita, tambah dekat dengan Allah supaya makin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih lalai, jauh dari kesempurnaan, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bagaimana Allah membukakan pintu maaf kepada kita. Karena kenapa? Sesungguhnya ketika hamba berdosa di malam hari, Allah masih menunggu hambanya di pagi hari di salat duha mereka. Ketika hamba berdosa di pagi hari, Allah masih menunggu hambanya tersebut maukah dia meminta ampun kepada Allah di malam hari, di sepertiga malam terakhir di salat tahajud mereka masing-masing. Cuma kita selaku hamba yang tidak tahu diri, sudah berdosa tidak mau lagi minta ampun. Sombong banget sih. Iya. Padahal Nabi dijamin masuk surga sampai bengkak-bengkak kakinya sholat. Kita tidak ada jaminan apa-apa. Salatnya pun juga berliha-liha. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka jaga ini Karing. Iya, dengan mujahadah, bersungguh-sungguh tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita di dalam bulan Ramadan kita jaga, kita tetap jaga juga di luar bulan Ramadan, di puasa sunnah kita Senin Kamis. Ya. Bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan kita jaga, kita juga jaga di luar bulan suci Ramadan dengan membaca minimal 5 ayat di setiap kesempatan. Ya, 5 ayat itu akan menjadi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya. Dan ketika kita sudah mampu menjaganya, manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka pasti akan mendapatkan dari kesungguhannya tersebut. Olehnya itu, maka mari kita manfaatkan momen di 10 malam terakhir ini, kita bersungguh-sungguh mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam kemuliaan itu dengan dia banyak beribadah di dalamnya, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak sedekah sesuai dengan kemampuan kita, memperbanyak silaturahmi, memperbanyak membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hati kita dengan banyak berdoa, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kisah dengerin doanya? Sudah dihafal? Ya, kita sama-sama hafalkan doanya ini. Karena kenapa? Ini malam ke-24. Sebentar malam karena besok malam ke-25. Jangan sampai Allah hadirkan malam ini justru adalah malam Lailatul Qadar. Maka ketika itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya yakin bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa doa yang saya baca?" Maka Rasulullah mengajarkan ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, bisa? Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Anni, anni. Di sini ya, ain ya. Makharijul hurufnya. Ya, coba 1, 2, 3. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sudah dihafal? Sudah? Oke. Ibu-ibu diam, bapak-bapak saya mau tes karena saya juga laki-laki, jangan bikin malu Karendi. 1, 2, 3. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak diam. Allahumma, semuanya. Umma, innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Siapa yang doa? Sudah dihafal? Artinya, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya engkau innaka afun, maha pengampun, tuhibbul, sangat menyukai, afwa, orang-orang yang mau minta maaf, fa'fu anni, bahasa jadi pontona kipang mupuranto ngakodong. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud hati ingin sekali memanjangkan ceramah ini, apa daya waktu telah membatasi kita. Kalau ada sumber di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian.
dan mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kebenaran, itu mutlak datanya dari Allah Subhanahu wa taala yang pemilik segala pujian ada padanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan apabila ada kesalahan, itu murni dari diri saya pribadi sebagai hamba yang dhaif dan lemah, yang hanya dititipkan sedikit ilmu daripada banyaknya ilmu-ilmu Allah yang bertebaran di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita datang ke lautan dan kita mencelupkan telunjuk kita di atas air laut itu, maka yang menetes itulah adalah ya ilmu yang baru diberikan Allah kepada kita. Maka buat apa kita sombong? Olehnya itu mari kita tutup majelis kita ini dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.